Aku divonis mati oleh penyakit menular yang dibawa suamiku sendiri. Saat tubuhku hancur menjalani pengobatan, dia terus bermain gila dengan perempuan lain. Mertuaku justru menuduhku berselingkuh. Demi diriku dan anakku, aku bersumpah akan membongkar semua pengkhianatan keji ini. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Ruangan dokter spesialis kandungan di rumah sakit swasta itu terasa sangat dingin, sedingin aliran darahku saat ini. Aku duduk mematung di kursi pasien, menatap kosong ke arah selembar kertas hasil uji laboratorium dan rekam medis yang baru saja diletakkan dokter di atas meja. Namaku Adinda, dan hari ini, tepat di usiaku yang baru menginjak akhir 30-an, duniaku runtuh seketika dalam satu tarikan napas. Dokter wanita parubaya di hadapanku menatapku dengan sorot mata penuh simpati. Namun, sorot mata iba itulah yang justru membuat dadaku semakin sesak. Beliau baru saja menjatuhkan sebuah vonis yang tidak pernah sedikitpun terlintas dalam mimpi terburukku. Kanker serviks stadium lanjut. Kata-kata itu terus bergema di telingaku, berulang-ulang, menghantam kewarasanku. Ibu Adinda, suara dokter itu memecah keheningan yang mencekik tenggorokanku. Saya tahu ini adalah berita yang sangat berat untuk diterima. Tapi kita harus segera mengambil tindakan medis secepatnya. Sel kankernya sudah menyebar cukup agresif dan kita berpacu dengan waktu. Aku menelan ludah yang terasa sepahit empedu. Tanganku bergetar hebat saat mencoba meraih hasil tes tersebut. Kanker. Dok? Tapi bagaimana bisa terjadi padaku? Saya tidak punya riwayat keluarga yang menderita penyakit ini. Saya rajin olahraga, saya makan makanan sehat, dan saya selalu menjaga kebersihan diri saya. Suaraku bergetar parah, nyaris tidak terdengar, tertahan oleh air mata yang siap tumpah. Dokter itu menghela napas pelan, menyandarkan punggungnya ke kursi. Kanker serviks tidak selalu diturunkan secara genetik, Ibu Adinda. Sebagian besar kasus, lebih dari 90%, utamanya dipicu oleh infeksi virus HPV atau Human Papillomavirus. Ini adalah virus yang sangat umum, namun ada beberapa tipe yang berisiko tinggi memicu perubahan sel menjadi ganas. Aku mengerutkan kening. Pikiranku masih buntu. Dari mana virus itu berasal? Dok, bagaimana saya bisa terinfeksi? Dokter itu menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada jeda yang cukup lama sebelum ia menjawab dengan hati-hati. Virus HPV menular secara eksklusif melalui kontak seksual, Bu. Ini adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan intim. Jantungku seakan berhenti berdetak selama beberapa detik. Hubungan intim? Penyakit menular seksual? Aku menatap dokter itu dengan dahi berkerut tajam, mencoba mencerna rentetan kata-katanya yang terasa tidak masuk akal. Maksud dokter, saya tertular penyakit menular seksual? Tanyaku dengan suara yang kini meninggi karena terkejut. Tapi dok, saya bersumpah. Seumur hidup saya hanya pernah berhubungan dengan satu laki-laki. Suami saya. Saya tidak pernah menyentuh laki-laki lain. Saya tidak pernah mengkhianati pernikahan saya. Bagaimana mungkin saya bisa tertular virus kotor ini? Air mataku akhirnya jebol, membasahi kedua pipiku tanpa bisa kutahan lagi. Dokter itu menyodorkan sekotak tisu kepadaku. Saya percaya pada ibu. Dalam banyak kasus yang saya tangani dengan profil pasien seperti ibu, penularannya memang tidak datang dari pihak perempuan. Virus HPV bisa dibawa oleh pasangan laki-laki. Laki-laki bisa menjadi karir atau pembawa virus ini tanpa menunjukkan gejala apapun pada tubuh mereka. Mereka tidak merasa sakit, tidak ada ciri fisik, tapi mereka membawa virus tersebut. Ia menjeda kalimatnya sejenak, membiarkan fakta itu meresap ke dalam otakku. Jika pasangan ibu memiliki riwayat kontak seksual dengan orang lain yang terinfeksi di luar sana, dia bisa menularkannya kepada ibu saat kalian berhubungan suami istri. Infeksi yang terjadi berulang kali dan dibiarkan dalam waktu lama, ditambah kondisi imun yang mungkin sedang turun, akhirnya memicu mutasi sel di leher rahim ibu menjadi kanker. Penjelasan dokter itu menghantam dadaku seperti godam raksasa. Kalimat, kontak seksual dengan orang lain, terus terngiang di telingaku. Pikiranku langsung tertuju pada suamiku, Mas Dimas.
Laki-laki yang selama belasan tahun ini menjadi pendamping hidupku. Laki-laki yang selalu kupercaya dengan sepenuh hati, yang selalu pamit bekerja demi keluarga, yang selalu kucium tangannya setiap pagi. Apakah mungkin Mas Dimas bermain gila di belakangku? Apakah mungkin dia yang membawa penyakit mematikan ini ke dalam rahimku? Aku keluar dari ruang praktik dokter dengan langkah gontai. Pandanganku kabur oleh air mata yang terus mengalir. Berjalan menyusuri lorong rumah sakit terasa seperti berjalan di atas awan yang siap runtuh. Orang-orang berlalu lalang, tapi aku merasa sendirian di dunia ini. Vonis mati dari penyakit ini sudah sangat menakutkan. Tapi kenyataan bahwa suamiku sendiri yang mungkin menjadi penyebabnya membuat rasa sakit ini berlipat ganda hingga nyaris tak tertahankan. Di dalam taksi menuju perjalanan pulang, aku hanya bisa menatap nanar keluar jendela. Rintik hujan mulai turun membasahi jalanan ibu kota, seolah ikut menangisi nasibku. Ingatanku melayang pada masa-masa awal pernikahan kami. Mas Dimas yang dulu sangat romantis, sangat perhatian. Namun, beberapa tahun belakangan, ia memang banyak berubah. Ia sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Ia sering pergi keluar kota di akhir pekan dengan alasan urusan bisnis. Ponselnya selalu dikunci dan ia selalu membawanya bahkan ke kamar mandi. Dulu aku mengira itu hanya karena ia kelelahan bekerja keras untuk masa depan keluarga kami. Aku tidak pernah menaruh curiga. Betapa bodohnya aku. Setibanya di rumah, aku langsung disambut oleh Raka, anak lelakiku yang kini sudah duduk di bangku SMA. Ia sedang menonton televisi di ruang keluarga sambil memakan camilan. Melihatnya tertawa lepas menonton acara komedi, hatiku rasanya seperti diiris sembilu. Aku tidak ingin merusak senyumnya. Aku tidak ingin dia tahu bahwa ibunya sedang sekarat dan ayahnya mungkin seorang pengkhianat. Ibu sudah pulang? Sapa Raka riang sambil mencium tanganku. Gimana hasil periksanya, Bu? Kata dokter ibu sakit apa? Kok akhir-akhir ini ibu pucat terus dan sering pendarahan? Aku memaksakan sebuah senyuman di bibirku yang gemetar. Kuusap rambut tebalnya dengan penuh kasih sayang. Tidak apa-apa, Nak. Kata dokter cuma gangguan hormon biasa, karena ibu sudah mulai masuk usia pramenopause. Dokter sudah kasih obat, nanti juga sembuh. Aku berbohong demi melindunginya. Syukurlah kalau begitu. Raka khawatir banget, Bu. Ya sudah, Raka mau masuk kamar dulu ya, ada tugas sekolah yang belum selesai. Sepeninggal Raka, aku duduk di meja makan, menunggu Mas Dimas pulang. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Jarum jam menunjuk angka 8, lalu 9, hingga akhirnya pukul setengah 10 malam, terdengar suara mobilnya memasuki garasi. Aku menarik napas panjang, menyiapkan mental untuk menghadapi laki-laki yang mungkin telah menghancurkan hidupku ini. Mas Dimas masuk ke dalam rumah dengan wajah lelah, jasnya disampirkan di bahu, dan dasinya sudah melonggar. Ia hanya melirikku sekilas tanpa senyum. Mas baru pulang? Mau makan dulu? Sudah aku siapkan. Tanyaku dengan suara senormal mungkin, meski dadaku bergemuruh hebat. Tidak usah, aku sudah makan di luar sama klien. Aku capek, mau langsung mandi dan tidur. Jawabnya dingin sambil melangkah menuju kamar. Aku mengikutinya dari belakang. Langkahku terasa berat, tapi aku harus menyampaikan hal ini. Aku tidak bisa memendamnya sendirian. Mas, kita harus bicara. Ini sangat penting. Ujarku saat kami sudah berada di dalam kamar yang tertutup. Ia berhenti membuka kancing kemejanya dan menatapku dengan raut wajah kesal. Bicara apa lagi sih, Din? Aku ini capek seharian kerja cari uang buat kamu dan Raka. Bisa nggak sih kamu kasih aku waktu buat istirahat sedikit saja? Jangan selalu menuntut. Dadaku sesak mendengar nada bicaranya. Dulu, seberapapun lelahnya dia selalu menyempatkan diri mendengarkan ceritaku. Sekarang, sekadar menatap mataku saja dia enggan. Tadi aku dari rumah sakit, Mas. Mengambil hasil pemeriksaan lengkapku minggu lalu, ucapku pelan. Lalu, penyakit perempuan biasa kan? Sudah kubilang kamu itu cuma kurang istirahat dan terlalu banyak pikiran. Jangan suka melebih-lebihkan sakit. Ia berbalik dan kembali membuka kemejanya. Aku divonis kanker serviks stadium lanjut, Mas. Gerakan tangannya terhenti seketika. Ruangan itu mendadak hening. Mas Dimas perlahan membalikkan badannya menatapku. Ada kilat keterkejutan di matanya,
Tapi itu hanya berlangsung sebentar sebelum digantikan oleh ekspresi datar. Kanker? Kamu yakin dokternya tidak salah diagnosa? Coba cari dokter lain. Dokter sekarang suka menakut-nakuti pasien biar rumah sakitnya laku. Jawabnya dengan nada meremehkan yang luar biasa menyakitkan. Dokter bilang sel kankernya sudah menyebar. Mas. Dan kamu tahu apa penyebab utamanya? Aku maju selangkah, menatap langsung ke dalam matanya yang menghindar. Kanker ini disebabkan oleh infeksi virus HPV. Virus yang menular lewat hubungan seksual. Dokter menegaskan bahwa sebagian besar perempuan tertular virus ini dari pasangannya. Wajah Mas Dimas langsung berubah tegang. Rahangnya mengeras. Maksud kamu apa ngomong begitu? Kamu mau menuduhku yang menularkan penyakit itu ke kamu? Kamu mau bilang aku selingkuh di luar sana? Suaranya meninggi, membentakku di dalam keheningan malam. Aku tidak bilang begitu, Mas. Aku cuma menyampaikan apa yang dikatakan dokter. Seumur hidup aku tidak pernah disentuh laki-laki lain selain kamu. Lalu dari mana aku dapat virus kotor ini kalau bukan dari kamu? Aku balas berteriak, air mataku tumpah tak tertahankan lagi. Lelah, sakit fisik, dan rasa hancur di hatiku meledak bersamaan. Mas Dimas menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar karena marah. Jaga mulutmu, Adinda. Kamu yang sakit, kamu yang berpenyakitan, kenapa aku yang disalahkan? Bisa saja kamu tertular dari toilet umum kotor, atau jangan-jangan kamu sendiri yang gatal jajan di luar saat aku sedang sibuk kerja. Dasar perempuan tidak tahu diri. Sudah sakit malah cari kambing hitam. Tuduhan keji itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Aku terkesiap, mundur selangkah sambil memegangi dadaku yang terasa ditikam ribuan jarum. Suamiku sendiri menuduhku melacur, menuduhku mengkhianatinya, padahal selama ini hidupku hanya untuk mengurus rumah, membesarkan Raka, dan melayaninya. Kamu jahat, Mas. Berani-beraninya kamu menuduhku sekeji itu. Isakku tertahan. Terserah kamu mau bilang apa. Aku muak dengar omong kosongmu malam-malam begini. Aku mau tidur di kamar tamu. Mas Dimas menyambar bantalnya dengan kasar, lalu berjalan keluar kamar dan membanting pintu dengan sangat keras, meninggalkanku sendirian dalam kehancuran total. Malam itu, aku meringkuk di atas kasur yang terasa sangat luas dan dingin. Aku menangis sejadi-jadinya, meratapi nasibku, meratapi penyakit yang menggerogoti rahimku, dan meratapi keangkuhan laki-laki yang selama ini kupuja. Sikap defensif dan marahnya yang meledak-ledak malam ini justru semakin menguatkan kecurigaanku. Orang yang tidak bersalah tidak akan semarah itu saat dihadapkan pada fakta medis. Orang yang benar akan mencari tahu, bukan langsung menyerang balik dengan tuduhan yang tidak masuk akal. Di sela-sela isak tangisku malam itu, sebuah tekad perlahan muncul. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Aku harus membuktikan dari mana sumber penderitaanku ini berasal. Pagi hari terasa seperti siksaan panjang yang harus kulewati. Sinar matahari yang mengintip dari celah tirai kamar tidak sedikit pun membawa kehangatan bagiku. Aku bangun dengan mata bengkak dan kepala yang berdenyut hebat. Perut bagian bawahku juga mulai terasa nyeri. Sebuah pengingat nyata bahwa ada penyakit ganas yang sedang bersarang dan perlahan menggerogoti tubuhku dari dalam. Aku memaksakan diri bangkit dari tempat tidur. Raka harus sarapan sebelum berangkat sekolah, dan rutinitas rumah tangga harus tetap berjalan seolah semuanya baik-baik saja. Aku menuruni tangga menuju dapur. Mas Dimas sudah duduk di meja makan, rapi dengan kemeja kerjanya, sedang menikmati secangkir kopi hitam sambil menatap layar ponselnya. Wajahnya datar, seolah pertengkaran hebat semalam tidak pernah terjadi. Tidak ada sapaan, tidak ada pertanyaan tentang bagaimana keadaanku hari ini, atau bagaimana kelanjutan pengobatan kankernya nanti. Ia menganggapku seolah-olah aku ini hanya pajangan rumah yang tidak kasat mata. Pagi, Bu, sapa Raka yang baru saja turun dari kamarnya, sudah berseragam sekolah lengkap. Pagi, sayang. Ayo cepat sarapan, nanti kamu telat. Balasku lembut sambil menyodorkan sepiring nasi goreng ke hadapannya. Selama sarapan, keheningan menyelimuti ruang makan. Aku hanya duduk menemani Raka tanpa menyentuh makananku sendiri, rasa mual terus bergejolak di perutku. Mas Dimas menghabiskan rotinya dalam diam, lalu bangkit berdiri. Aku berangkat, ucapnya singkat tanpa menatapku. Ia mengambil tas kerjanya dan langsung berjalan keluar menuju garasi.
Bahkan ia tidak mencium pipi Raka seperti kebiasaannya dulu. Setelah Raka pamit dan pergi ke sekolah dengan motornya, rumah ini kembali sepi. Kesunyian yang dulu terasa menenangkan, kini terasa mencekik leherku. Aku berdiri di tengah ruang tamu, bingung harus melakukan apa. Pikiranku terus kembali pada kejadian semalam, pada ucapan dokter, dan pada reaksi kemarahan Mas Dimas yang sangat tidak wajar. Jika dia memang tidak menyembunyikan apa-apa, mengapa dia begitu panik dan langsung menuduhku balik? Untuk mengalihkan pikiran yang terus berkecamuk, aku memutuskan untuk melakukan pekerjaan rumah. Aku berjalan menuju ruang cuci di bagian belakang rumah. Tumpukan keranjang pakaian kotor sudah menanti. Aku mengambil keranjang pakaian Mas Dimas. Kebiasaannya adalah membuang kemeja dan celana kotornya begitu saja ke dalam keranjang, tanpa mengeluarkan isi sakunya. Dulu, aku sering memarahinya karena kebiasaan buruk ini, tapi sekarang, kebiasaan inilah yang mungkin akan memberikan jawaban atas rasa penasaranku. Aku mulai memilah pakaiannya. Memeriksa saku kemeja satu persatu, mengumpulkan beberapa uang receh dan bon makan siang yang tertinggal. Semuanya tampak normal. Sampai akhirnya aku meraih jas kerjanya yang ia pakai 2 hari lalu, saat ia pamit pergi keluar kota dengan alasan meninjau proyek. Aku merogoh saku luar jas tersebut. Kosong. Lalu aku beralih ke saku dalam yang letaknya tersembunyi di dekat dada kiri. Jari-jariku menyentuh sebuah lipatan kertas tebal. Aku menariknya keluar. Itu bukan bon makan siang biasa. Itu adalah sebuah struk cetakan dari sebuah hotel berbintang di kawasan Puncak, Bogor. Mataku membelalak membaca rincian yang tertera di sana. Reservasi kamar tipe eksekutif suite untuk 2 malam. Dan yang membuat napasku tercekat adalah tanggal check-in yang tertera di struk tersebut. Tanggal itu adalah tanggal di mana Mas Dimas pamit kepadaku, dan Raka pergi ke Surabaya untuk urusan kantor. Mengapa dia ada di Bogor saat dia bilang dia pergi ke Surabaya? Dan untuk apa dia menyewa kamar sekelas eksekutif suite sendirian? Tanganku mulai gemetar parah. Kertas struk itu seolah membakar kulit tanganku. Jantungku berdebar kencang, memompa darah ke seluruh tubuhku dengan cepat. Kecurigaanku mulai menemukan bentuk fisiknya. Aku tidak berhenti di situ. Dengan napas memburu, aku menggeledah tas olahraga kecil miliknya yang tergeletak di pojok ruang cuci. Ia jarang memakai tas itu belakangan ini. Aku membuka resletingnya dengan kasar, mengeluarkan handuk kotor dan sepasang sepatu lari. Di bagian paling bawah tas, tersembunyi di balik lapisan kain pelapis bagian dalam yang sedikit robek, tanganku menyentuh sebuah benda persegi panjang yang keras. Aku menariknya keluar. Sebuah ponsel. Sebuah ponsel pintar model terbaru yang belum pernah kulihat sebelumnya. Warnanya hitam polos, tanpa casing pelindung. Tubuhku langsung merosot ke lantai ruang cuci yang dingin. Kakiku tidak lagi mampu menopang berat badanku. Aku duduk bersimpuh, menatap ponsel hitam di tanganku dengan perasaan ngeri, jijik, dan sakit hati yang bercampur aduk. Suami yang selama ini kupercayai ternyata memiliki ponsel rahasia yang disembunyikan dengan sangat rapi. Untuk apa seorang suami menyembunyikan alat komunikasi dari istrinya jika bukan untuk menutupi sebuah kebusukan? Aku menekan tombol daya di sisi ponsel tersebut. Layarnya menyala, menampilkan gambar pemandangan standar sebagai layar kunci. Layar itu meminta kata sandi berupa 4 angka. Aku mencoba beberapa kombinasi yang biasa digunakan Mas Dimas. Tanggal lahirnya, salah. Tanggal lahirku, salah. Tanggal lahir Raka, salah. Tanggal pernikahan kami, juga salah. Aku mencoba berpikir keras, menggali ingatanku tentang hal-hal yang mungkin ia gunakan. Tiba-tiba, aku teringat plat nomor mobil baru yang ia beli tahun lalu. Angka yang ia pilih dengan sengaja dan membayar mahal untuk mendapatkannya. Aku mengetikkan 4 angka tersebut, 2508. Layar ponsel itu berkedip sejenak, lalu terbuka. Kunci itu berhasil terbuka. Tanganku semakin bergetar saat melihat antarmuka ponsel tersebut. Tidak banyak aplikasi yang terpasang di sana. Hanya beberapa aplikasi bawaan ponsel, dan sebuah aplikasi pesan instan dengan ikon berwarna hijau yang sangat familiar. Aku menekan ikon aplikasi pesan tersebut. Jantungku berdegup seakan ingin melompat keluar dari tulang rusukku saat aplikasi itu terbuka, dan menampilkan deretan daftar obrolan. Duniaku benar-benar hancur detik itu juga.
Daftar obrolan itu penuh dengan nama-nama perempuan yang dilengkapi dengan emoji hati, bibir, dan buah persik. Ada nama Siska, Nadia, Linda, Bella, dan beberapa nama lain yang tidak kukenal. Aku menekan salah satu obrolan dengan nama Siska. Air mataku tumpah tak terbendung saat membaca isi pesan-pesan di dalamnya. Pesan-pesan yang sangat menjijikan, eksplisit, dan penuh dengan rayuan mesum yang tak pernah kudengar dari mulut Mas Dimas selama 10 tahun terakhir pernikahan kami. Mereka merencanakan pertemuan di hotel, membahas tentang gaya berhubungan badan yang mereka lakukan semalam, dan bertukar foto-foto tidak senonoh yang membuat perutku mual. Aku beralih ke obrolan dengan nama Nadia. Pesan di sana tak kalah menjijikan. Mas Dimas berjanji akan membelikan perempuan itu sebuah tas bermerek sebagai hadiah ulang tahunnya. Sementara beberapa minggu lalu ia menolak permintaanku untuk menambah uang belanja bulanan dengan alasan bisnis sedang lesu. Aku membaca pesan di mana Mas Dimas menjelek-jelekan diriku kepada perempuan itu, menyebutku sebagai istri yang membosankan, dingin, dan tidak tahu cara merawat diri. Setiap kata yang kubaca di layar ponsel itu ibarat silet berkarat yang menyayat hatiku secara perlahan. Aku membaca tanggal dan waktu pesan-pesan tersebut dikirimkan. Beberapa di antaranya dikirimkan saat ia sedang berada di kamar mandi rumah kami, beberapa saat ia pamit pergi rapat, dan banyak di antaranya cocok dengan tanggal-tanggal ia mengatakan sedang ada tugas dinas keluar kota. Bukan hanya satu perempuan. Mas Dimas, laki-laki yang berjanji di hadapan Tuhan untuk mencintaiku dalam suka dan duka, ternyata memiliki banyak perempuan simpanan. Ia bergonta-ganti pasangan seperti berganti pakaian. Pantas saja ia menjadi dingin dan tidak pernah menyentuhku lagi. Pantas saja ia marah besar saat dokter menyebutkan tentang virus menular seksual. Ia tahu persis apa yang telah dilakukannya. Ia tahu persis dari mana asalnya virus tersebut. Rasa jijik yang luar biasa hebat tiba-tiba menyergapku. Perutku bergejolak hebat. Campuran antara efek samping penyakit kankerku dan rasa mual, karena membayangkan tubuh suamiku bersentuhan dengan banyak perempuan kotor di luar sana, lalu kembali ke rumah dan tidur di sampingku. Aku melempar ponsel itu ke lantai dan merangkak menuju wastafel cuci piring di dekat ruang cuci. Aku memuntahkan seluruh isi perutku ke sana. Aku muntah hingga yang keluar hanyalah cairan bening dan rasa pahit yang menyengat tenggorokan. Aku terduduk di lantai, memeluk lututku yang gemetar, dan menangis sejadi-jadinya. Aku merasa sangat kotor. Tubuhku telah dirusak oleh penyakit ganas yang disuntikan perlahan-lahan oleh suamiku sendiri, melalui pengkhianatannya selama bertahun-tahun. Aku mengidap kanker mematikan, aku harus menghadapi kemungkinan umurku yang tak lama lagi, dan semua penderitaan ini adalah hadiah dari laki-laki yang kusebut suami. Di lantai ruang cuci yang dingin itu, di tengah tumpukan pakaian kotor dan bukti pengkhianatan suamiku, aku mengambil napas dalam-dalam. Tangisku perlahan mereda, digantikan oleh rasa marah yang luar biasa pekat. Marah pada Mas Dimas, marah pada keadaan, marah pada diriku sendiri yang terlalu bodoh dan percaya. Aku memungut kembali ponsel hitam itu. Kusimpan baik-baik ke dalam saku dasterku beserta struk hotel tersebut. Aku menghapus sisa muntahan di wastafel dan membasuh wajahku. Menatap pantulan wajahku yang pucat pasi di cermin, mataku kini memancarkan kilat yang berbeda. Rasa putus asa itu perlahan memudar, berganti menjadi sebuah tekad baja. Jika aku memang harus mati karena penyakit ini, aku pastikan aku tidak akan mati sebagai perempuan lemah yang ditipu dan dihina. Aku akan membongkar semuanya. Aku akan membuat Mas Dimas membayar mahal untuk setiap tetes air mata, dan setiap sel kanker yang kini bersarang di tubuhku. Aku akan membalas dendam dengan cara yang paling menyakitkan yang tidak pernah ia bayangkan. Perang ini baru saja dimulai. Pagi ini langit Jakarta tampak kelabu, seolah mengerti betul kehancuran yang sedang melanda perasaanku. Hari ini adalah jadwal kemoterapi pertamaku. Sesuai instruksi dokter, aku harus menjalani serangkaian pengobatan mematikan ini untuk membunuh sel-sel kanker yang bersarang di rahimku. Kanker yang ditularkan oleh laki-laki yang tengah berdiri di hadapanku saat ini. Suamiku tampak sibuk memasukkan beberapa helai kemeja dan celana panjang ke dalam koper kecilnya. Wajahnya datar, tidak ada sedikit pun gurat kekhawatiran yang terpancar dari matanya saat melihatku bersiap dengan tas berisi rekam medis. Aku ada rapat penting di luar kota hari ini. Kemungkinan baru pulang besok malam, ucapnya tanpa menoleh ke arahku. Tangannya sibuk merapikan dasi yang sudah terlipat di dalam koper. Kamu berangkat ke rumah sakit naik taksi saja.
Uang sudah aku transfer ke rekeningmu. Jangan merepotkan orang lain, urus dirimu sendiri. Kata-katanya meluncur begitu saja, dingin dan tak berperasaan. Tidak ada tawaran untuk mengantarku. Tidak ada pelukan penguatan sebelum aku menghadapi jarum suntik yang akan memasukkan cairan kimia ke dalam pembuluh darahku. Aku menatap punggungnya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa sakit yang luar biasa menyayat hati. Namun di saat yang sama, ada rasa muak yang mulai menumpuk di dadaku. Sejak penemuanku akan ponsel rahasia itu beberapa hari yang lalu, aku memilih bungkam. Aku menelan semua rasa jijik dan marahku sendirian. Aku butuh tenaga untuk menghadapi pengobatanku terlebih dahulu sebelum aku memulai peperangan yang sesungguhnya. Iya, aku bisa berangkat sendiri. Jawabku singkat, menekan nada suaraku agar terdengar senormal mungkin. Aku tidak ingin berdebat dengannya pagi ini. Tenagaku terlalu berharga untuk dibuang demi meladeni kebohongannya. Aku tahu persis dia tidak akan pergi keluar kota. Pesan di ponsel hitamnya semalam sudah kubaca. Dia ada janji kencan dengan perempuan bernama Siska di sebuah hotel di pusat kota. Suamiku menutup kopernya, menarik gagangnya, lalu berjalan melewatinya begitu saja. Aku berangkat. Jangan lupa kunci pintu kalau kamu pergi. Hanya itu kalimat perpisahannya sebelum suara deru mesin mobilnya menjauh dari garasi, meninggalkanku dalam keheningan rumah yang terasa seperti kuburan. Perjalanan menuju rumah sakit terasa sangat panjang dan menyiksa. Di dalam taksi, aku hanya bisa memandang nanar ke arah jalanan yang mulai padat oleh kendaraan. Membayangkan prosedur kemoterapi yang selama ini hanya kulihat di televisi membuat perutku melilit. Setibanya di rumah sakit, aroma antiseptik yang tajam langsung menusuk hidungku, membuat rasa mualku semakin parah. Aku berjalan gontai menuju ruang perawatan khusus onkologi. Di ruang tunggu, aku melihat banyak pasien lain yang diantar oleh keluarga mereka. Ada seorang ibu yang ditemani suaminya, tangannya digenggam erat saat menunggu giliran. Ada juga seorang pasien muda yang ditemani kedua orang tuanya. Pemandangan itu membuat pertahananku runtuh. Setitik air mata jatuh membasahi pipiku. Di saat tubuhku sedang berperang melawan maut, aku harus menghadapinya sendirian seperti sebatang kara, sementara suamiku sedang bersenang-senang dengan perempuan lain. Seorang perawat memanggil namaku. Aku diarahkan menuju sebuah kursi santai yang berjajar di ruangan luas. Cairan infus yang berwarna kemerahan mulai disiapkan. Perawat itu tersenyum ramah, mencoba mencairkan suasana. Ibu Adinda sendirian saja hari ini? Suaminya tidak menemani? Tanyanya sambil memasang jarum ke punggung tanganku. Pertanyaan sederhana itu terasa seperti tamparan keras di wajahku. Aku memaksakan sebuah senyum tipis. Suami saya sedang ada urusan pekerjaan di luar kota, Sus. Dia sangat sibuk. Kebohongan itu meluncur dari bibirku, menutupi aib laki-laki yang sebenarnya tidak pantas mendapat perlindungan dariku. Proses kemoterapi itu berlangsung selama berjam-jam. Sensasi dingin menjalar di sepanjang pembuluh darahku saat cairan obat itu mulai masuk. Perlahan namun pasti, efek sampingnya mulai terasa. Kepalaku berdenyut hebat. Pandanganku berkunang-kunang, dan rasa mual yang luar biasa seolah mengaduk-aduk seluruh isi perutku. Tubuhku terasa sangat lemas, seakan seluruh tulang di badanku diloloskan begitu saja. Aku hanya bisa memejamkan mata, menahan rasa sakit yang mendera sambil merapal doa agar penderitaan ini segera berakhir. Menjelang sore hari, proses pengobatan itu akhirnya selesai. Perawat membantuku bangkit dari kursi. Kakiku terasa seperti jeli, gemetar setiap kali aku mencoba melangkah. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku berjalan keluar dari area rumah sakit. Perutku benar-benar menolak untuk diisi makanan berat, tetapi aku butuh sesuatu yang hangat untuk meredakan rasa mual ini sebelum aku memanggil taksi untuk pulang. Aku memutuskan untuk mampir ke sebuah kafe kecil yang berada tepat di seberang jalan rumah sakit. Aku mendorong pintu kaca kafe itu dengan susah payah. Suara lonceng kecil berbunyi, disambut dengan aroma kopi dan roti panggang yang biasanya menggugah selera, namun kini justru membuatku ingin muntah. Aku melangkah gontai menuju meja pemesanan. Namun, sebelum aku sempat menyebutkan pesananku, pandanganku terpaku pada sebuah meja di sudut ruangan. Tubuhku membeku seketika. Jantungku seakan berhenti berdetak. Di meja sudut yang agak tersembunyi itu, duduklah laki-laki yang tadi pagi pamit kepadaku untuk pergi rapat penting keluar kota. Suamiku.
Ia tidak berada di pesawat, ia tidak berada di ruang rapat. Ia berada tepat di seberang rumah sakit tempat istrinya sedang bertaruh nyawa. Dan ia tidak sendirian. Di hadapannya duduk seorang perempuan muda dengan pakaian ketat yang sangat terbuka. Suamiku tertawa lepas. Senyumnya begitu lebar. Tangan kirinya menggenggam erat jemari perempuan itu di atas meja, sementara tangan kanannya dengan santai membelai rambut panjang si perempuan. Duniaku berhenti berputar. Udara di sekitarku seakan tersedot habis, membuatku kesulitan bernapas. Rasa sakit dari jarum infus tadi pagi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemandangan yang sedang kusaksikan saat ini. Suamiku bermesraan dengan perempuan lain, hanya berjarak beberapa ratus meter dari tempatku disuntik cairan racun akibat penyakit yang ia tularkan kepadaku. Betapa hancur dan hinanya diriku. Betapa tidak berharganya nyawaku di matanya. Bukannya introspeksi diri setelah tahu ia telah menularkan penyakit mematikan kepada istrinya, ia justru semakin liar. Ia merayakan penderitaanku dengan memeluk perempuan lain. Tanganku mengepal kuat hingga kuku-kukuku menancap di telapak tangan. Aku ingin sekali berlari ke sana, menyiram wajah mereka berdua dengan kopi panas, dan berteriak memaki mereka di depan semua pengunjung kafe. Tapi tubuhku mengkhianatiku. Kondisi fisikku pasca kemoterapi sangat lemah. Kakiku bergetar parah, kepalaku berputar hebat. Jika aku melangkah ke sana sekarang, aku hanya akan mempermalukan diriku sendiri, karena aku bisa pingsan kapan saja. Dengan tangan gemetar, aku merogoh ponsel di dalam tas selempangku. Kuaktifkan kamera, lalu kuarahkan ke meja mereka. Aku menekan tombol ambil gambar berkali-kali, memastikan wajah mereka berdua terekam dengan jelas bersama dengan waktu dan lokasi yang tertera di sudut layar. Ini adalah senjataku. Aku menyimpan kembali ponselku, lalu berbalik arah dan berjalan keluar dari kafe itu tanpa membeli apapun. Aku memanggil taksi dengan air mata yang mengalir deras, membasahi wajahku yang pucat pasi. Malam harinya, aku duduk diam di ruang keluarga yang gelap. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku sudah meminum obat pereda mualku, namun rasa sakit di hatiku jauh lebih menyiksa. Terdengar suara deru mobil memasuki pekarangan rumah. Langkah kaki yang sangat kukenal mendekati pintu depan. Suamiku pulang. Ia masuk ke dalam rumah, sedikit terkejut melihatku duduk di sofa dalam keadaan lampu dimatikan. Kenapa gelap-gelapan begini? Bikin kaget saja, gerutunya sambil menyalakan saklar lampu. Ia masih mengenakan kemeja yang sama dengan yang ia pakai tadi pagi, namun kali ini kemeja itu tampak kusut dan wangi parfum yang menguar dari tubuhnya sangat berbeda. Wangi parfum perempuan murahan. Aku bangkit berdiri perlahan. Menatap langsung ke matanya dengan sorot mata yang dingin. Gimana rapat di luar kotanya? Mas? Berjalan lancar? Tanyaku dengan suara datar. Ia membuang muka, meletakkan tasnya di atas meja. Ya, begitulah. Melelahkan. Aku mau langsung mandi. Melelahkan? Rapat di kafe seberang rumah sakit memang butuh tenaga ekstra ya, Mas? Apalagi sambil pegang-pegangan tangan sama perempuan gatal. Langkah suamiku terhenti. Tubuhnya menegang. Ia berbalik menatapku dengan mata membelalak lebar. Keterkejutan tergambar jelas di wajahnya. Namun hanya sesaat sebelum raut wajahnya berubah menjadi bengis dan penuh amarah. Ngomong apa kamu? Jangan mulai cari gara-gara malam-malam begini ya, Adinda. Kamu itu otaknya sudah rusak karena kebanyakan obat. Bentaknya keras. Aku tersenyum sinis, mengambil ponselku dari atas meja, lalu membuka galeri foto. Kunjukkan layar ponsel itu tepat di depan wajahnya. Otakku masih waras, Mas. Cukup waras untuk melihat suamiku sendiri bermesraan dengan perempuan lain di saat aku sedang disuntik kemoterapi gara-gara penyakit kotor yang kamu bawa ke rumah ini. Ia menatap layar ponselku sejenak, wajahnya memerah karena tertangkap basah. Namun, di luar dugaanku, ia tidak terlihat menyesal sedikit pun. Ia tidak meminta maaf atau bersujud memohon ampun. Sebaliknya, ia menepis tanganku dengan kasar hingga ponselku terlempar ke lantai. Terus kenapa kalau itu aku? Kamu mau marah? Marah saja. Teriaknya tak kalah keras, suaranya menggema di seluruh sudut ruangan. Kamu sadar diri dong, Din? Kamu lihat dirimu sekarang. Kamu itu sudah penyakitan. Tubuhmu rusak. Rahimmu membusuk. Kamu pikir aku betah di rumah sama perempuan yang kerjaannya cuma mengeluh sakit,
dan tidak bisa melayani suaminya lagi di ranjang. Kata-katanya meluncur seperti ribuan belati yang menancap tepat di jantungku. Ia menyalahkan keadaanku. Ia menjadikan penyakitku sebagai alasan atas kelakuan bejatnya. Penyakit ini dari kamu, Mas. Kamu yang menularkannya padaku. Kamu pembunuh. Teriakku histeris, air mataku tumpah ruah. Tubuhku yang lemah bergetar hebat menahan emosi yang meledak. Suamiku tertawa meremehkan, tawa yang terdengar seperti suara iblis di telingaku. Jangan asal menuduh tanpa bukti. Siapa yang tahu kamu dapat penyakit itu dari mana? Lagi pula, sebagai laki-laki normal, wajar aku cari hiburan di luar. Aku butuh kehangatan yang sudah tidak bisa kamu berikan lagi. Kamu itu barang rusak. Adinda, bersyukur aku masih mau membiarkanmu tinggal di rumah ini dan membiayai pengobatanmu. Setelah melontarkan kalimat paling kejam yang pernah kudengar seumur hidupku, ia berbalik dan melangkah cepat menuju kamar tamu, lalu membanting pintunya dengan keras. Meninggalkanku yang jatuh terduduk di lantai ruang tamu yang dingin. Malam itu, di tengah rasa sakit fisik akibat kemoterapi yang mendera, jiwaku benar-benar mati. Sisa-sisa cinta yang kumiliki untuk laki-laki itu telah hangus terbakar menjadi abu, digantikan oleh bara kebencian yang menyala terang. Laki-laki itu benar-benar tidak punya hati. Dan aku tidak akan membiarkan iblis seperti dia hidup tenang di atas penderitaanku. Pagi datang menyapa dengan sinarnya yang menembus celah gorden, namun tidak ada kehangatan yang kurasakan. Semalaman aku tidak bisa tidur. Ucapan suamiku terus terngiang di kepalaku, berputar-putar seperti kaset rusak yang menyiksa batin. Kamu itu barang rusak. Kalimat itu mengiris sisa-sisa harga diriku sebagai seorang perempuan dan seorang istri. Kepalaku masih terasa pusing dan perutku masih mual akibat efek kemoterapi kemarin, tetapi rasa sakit di hatiku menutupi semua penderitaan fisik itu. Aku butuh bantuan. Aku butuh seseorang yang bisa menyadarkan suamiku, seseorang yang suaranya masih didengar oleh laki-laki keras kepala itu. Pikiranku langsung tertuju pada satu nama, ibu mertuaku. Selama 10 tahun pernikahan kami, hubunganku dengan ibu mertuaku memang tidak bisa dibilang sangat dekat. Beliau adalah tipe perempuan keras, aristokrat, dan sangat membanggakan anak laki-laki satu-satunya itu. Namun, aku selalu bersikap hormat dan berbakti kepadanya. Di dalam kepalaku yang sedang kalut, aku menaruh harapan besar. Sebagai sesama perempuan, beliau pasti akan mengerti perasaanku. Beliau pasti akan marah jika mengetahui anak laki-lakinya telah berselingkuh berkali-kali dan menularkan penyakit mematikan kepada menantunya. Aku yakin nurani keibuannya akan berpihak pada kebenaran. Setelah membersihkan diri sekadarnya dan menutupi wajah pucatku dengan sedikit riasan agar tidak terlihat terlalu menyedihkan, aku memesan taksi daring menuju rumah mertuaku. Rumah mewah bergaya klasik yang terletak di kawasan elit Jakarta Selatan itu, selalu terasa dingin dan mengintimidasi setiap kali aku berkunjung. Aku memencet bel di gerbang tinggi, lalu diizinkan masuk oleh satpam penjaga. Seorang asisten rumah tangga menyambutku dan mempersilakanku duduk di ruang tamu yang luas dan dipenuhi perabotan antik mahal. Tak lama kemudian, ibu mertuaku turun dari lantai 2. Beliau mengenakan gaun sutra rumahan yang elegan, rambutnya tertata rapi, dan wajahnya memancarkan aura arogansi yang khas. Beliau menatapku dari atas ke bawah dengan sebelah alis terangkat. Tumben kamu kemari pagi-pagi, Adinda? Tidak menelepon dulu. Ada apa? Mana anakku? Tumben kalian tidak datang berdua? Rentetan pertanyaannya meluncur tajam tanpa basa-basi, tanpa senyum, dan tanpa menanyakan kabarku sedikitpun. Aku bangkit berdiri, menyaliminya dengan takzim, lalu duduk kembali di tepi sofa. Tanganku meremas ujung bajuku dengan gugup. Mas tidak ikut, Bu. Ada hal sangat penting yang harus Adinda bicarakan berdua saja sama Ibu. Ini soal rumah tangga kami, dan soal kesehatan Adinda. Ibu mertuaku menghela napas panjang, tampak tidak tertarik. Beliau duduk bersandar di sofa tunggalnya, lalu memerintahkan asisten rumah tangga untuk membuatkan teh. Ada apa lagi? Kalian berantem? Adinda, di dalam pernikahan itu wajar kalau ada gesekan. Kamu sebagai istri harusnya bisa mengalah. Anakku itu kerja keras cari uang buat kamu, jangan suka membebani pikirannya dengan drama rumah tangga. Ucapan pembukanya langsung membuat dadaku sesak. Namun aku memaksakan diri untuk menelan ludah dan menata kalimatku. Aku membuka tas lempangku,
mengeluarkan amplop coklat berisi salinan rekam medisku dan hasil uji laboratorium yang kudapat dari dokter. Aku meletakkan amplop itu di atas meja kaca di antara kami berdua. Bu, Adinda divonis sakit parah. Suaraku bergetar saat memulai kalimat itu. Adinda kena kanker serviks stadium lanjut. Dokter bilang penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus menular seksual yang kronis. Ibu mertuaku melirik amplop di atas meja, lalu menatapku dengan mata memicing tajam. Kanker? Penyakit menular seksual? Maksud kamu apa bicara begitu di depanku? Kamu mau minta uang untuk biaya berobat? Gaji anakku kan sudah kuserahkan semua ke kamu untuk dikelola. Bukan soal uang, Bu. Selaku cepat, air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Virus ini menular lewat hubungan suami istri, Bu. Dan Adinda berani bersumpah demi Tuhan. Seumur hidup Adinda tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain suami Adinda sendiri. Dokter bilang, suami Adindalah yang membawa virus itu dari luar. Keheningan yang mencekam langsung menyelimuti ruang tamu yang megah itu. Ibu mertuaku menatapku tanpa berkedip. Aku merogoh ponselku, membuka galeri, dan menyodorkan foto yang kuambil di kafe kemarin. Foto suamiku yang sedang menggenggam tangan mesra perempuan lain. Mas selingkuh, Bu. Bukan cuma satu perempuan, tapi banyak. Dia sering pergi ke hotel, gonta-ganti pasangan, dan dari sanalah dia membawa penyakit itu lalu menularkannya padaku. Kemarin, saat Adinda sedang berjuang kesakitan menjalani kemoterapi, dia membohongi Adinda. Dia bilang mau keluar kota, tapi nyatanya dia pacaran di kafe dekat rumah sakit tempat Adinda dirawat. Adinda mohon, Bu tolong tegur anak ibu. Adinda hancur, Bu. Fisik Adinda hancur, hati Adinda juga hancur lebur. Aku menangis terseduh-seduh, menumpahkan segala penderitaan yang selama ini kutahan. Aku berharap beliau akan bangkit, memelukku, dan berjanji akan menghukum anaknya. Namun, harapanku hanyalah ilusi yang konyol. Ibu mertuaku meletakkan kembali cangkir teh yang baru saja disesapnya. Wajahnya tidak menunjukkan rasa kaget, apalagi simpati. Beliau justru tertawa kecil. Tawa sinis yang membuat bulu kuduku berdiri. Adinda, Adinda. Ucapnya dengan nada meremehkan yang sangat kentara. Beliau menunjuk foto di layar ponselku. Kamu datang jauh-jauh ke sini cuma buat mengadukan foto tidak jelas seperti ini? Anakku itu laki-laki normal yang sukses. Wajar kalau banyak perempuan di luar sana yang mendekatinya. Dia itu pusing di tempat kerja. Pusing juga di rumah melihat istrinya yang kucel dan tidak pandai merawat diri. Kalau dia butuh hiburan sedikit di luar, sebagai istri kamu harusnya memaklumi. Laki-laki memang begitu tabiatnya. Aku terkesiap. Napasku tertahan di tenggorokan. Mataku terbelalak lebar menatap perempuan parubaya di hadapanku ini. Apakah aku salah dengar? Dia membenarkan perselingkuhan anaknya, tapi dia menularkan penyakit mematikan padaku. Bu, kanker. Penyakit ini bisa membunuhku. Teriakku frustrasi, tidak percaya dengan logika gila yang baru saja kudengar. Raut wajah ibu mertuaku seketika berubah menjadi beringas. Ia menggebrak meja dengan cukup keras, hingga cangkir tehnya bergetar. Jaga mulutmu, Adinda. Berani sekali kamu menuduh anak kandungku yang baik dan pekerja keras itu menularkan penyakit kotor kepadamu. Anakku itu bersih. Keluargaku keturunan orang baik-baik. Beliau berdiri dari tempat duduknya, menunjuk tepat di depan wajahku dengan telunjuknya yang dihiasi cincin berlian besar. Justru aku yang harus curiga padamu. Kamu itu cuma perempuan dari keluarga biasa yang beruntung dinikahi anakku. Siapa yang tahu kelakuanmu di luaran sana saat anakku sedang banting tulang cari uang? Jangan-jangan kamu yang suka jajan selingkuh dengan laki-laki hidung belang. Lalu sekarang setelah ketahuan berpenyakit kotor, kamu mau lempar batu sembunyi tangan dan menuduh anakku. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Fitnah keji itu meluncur dari mulutnya layaknya bisa ular berbisa. Perutku yang mual kembali bergejolak hebat, dadaku sesak seakan dihimpit batu bertonton. Ibu dari suamiku sendiri menuduhku melacur. Menuduhku sebagai pihak yang merusak kehormatan keluarganya. Mereka berdua sama saja. Sama-sama iblis yang berlindung di balik topeng kesombongan dan uang. Ibu jahat. Kalian semua keluarga gila. Teriakku sambil menangis histeris. Aku meraih amplop dan ponselku dari atas meja.
Aku tidak punya alasan lagi untuk bertahan 1 detik pun di rumah neraka ini. Keluar kamu dari rumahku, bentak ibu mertuaku dengan suara melengking. Perempuan penyakitan sepertimu tidak pantas menjadi menantuku. Pantesan anakku jijik menyentuhmu. Pulang sana, dan persiapkan dirimu, karena aku sendiri yang akan menyuruh anakku untuk menceraikan perempuan berpenyakit kotor sepertimu. Asisten rumah tangga yang sedari tadi bersembunyi di balik dinding kini keluar dan membukakan pintu utama, seolah mengusirku secara halus namun pasti. Aku berlari keluar dari rumah mewah itu dengan pandangan yang kabur oleh air mata. Matahari di luar bersinar terik, namun tubuhku menggigil kedinginan. Kepalaku terasa sangat ringan, kakiku limbung, dan akhirnya aku terjatuh di trotoar jalan di luar gerbang rumah ibu mertuaku. Aku menangis meronta di atas trotoar yang berdebu. Orang-orang yang berlalu lalang mungkin mengira aku orang gila, tapi aku tidak peduli. Hatiku telah hancur berkeping-keping, diinjak-injak, lalu diludahi oleh keluarga yang selama ini kuanggap sebagai keluargaku sendiri. Namun, setelah beberapa menit menangis tanpa henti, air mataku perlahan mengering. Rasa sakit yang menyiksa dadaku berangsur-angsur mati rasa. Di atas aspal yang panas itu, aku bangkit perlahan. Aku membersihkan debu di pakaianku dan menatap lurus ke arah gerbang rumah mewah yang baru saja mengusirku. Keputusasaanku telah lenyap tak berbekas. Rasa sedihku telah menguap ke udara. Yang tertinggal di dalam rongga dadaku kini hanyalah sebuah energi baru yang sangat kuat, sangat gelap, dan sangat mematikan. Amarah murni. Kalian menuduhku yang berselingkuh? Kalian membuangku karena penyakit yang kalian ciptakan sendiri? Kalian salah memilih musuh. Aku mungkin sedang sekarat, umurku mungkin tidak panjang, tapi sebelum napasku berhenti, aku bersumpah demi Tuhan dan demi anakku, aku akan menyeret kalian semua ke dasar neraka persis seperti yang kalian lakukan padaku. Pembalasan dendam ini baru saja dimulai. Langkah kakiku terasa seperti menyeret beban seberat puluhan kilogram saat aku menyusuri trotoar yang sepi, menjauh dari rumah mewah ibu mertuaku. Panas matahari siang itu membakar kulitku yang pucat, tetapi rasa dingin yang membekukan aliran darahku jauh lebih menyiksa. Keringat dingin mengucur dari dahi, bercampur dengan sisa air mata yang telah mengering di pipi. Aku berjalan tanpa arah yang jelas, kepalaku berdenyut hebat seakan ada palu yang terus-menerus menghantam tengkorakku. Efek racun kemoterapi yang disuntikan kemarin seolah bangkit kembali, mengaduk-aduk isi perutku tanpa ampun. Berkali-kali aku harus berhenti, berpegangan pada tiang listrik atau pagar rumah orang, mencoba menahan rasa mual yang luar biasa. Pandanganku berkunang-kunang, langit yang terang benderang perlahan tampak menggelap di pelupuk mataku. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku akhirnya berhasil memberhentikan sebuah taksi yang lewat. Sopir taksi itu menatapku dengan raut wajah khawatir dari kaca spion, mungkin melihat keadaanku yang berantakan seperti mayat hidup. Aku hanya menyebutkan alamat rumahku dengan suara parau nyaris tak terdengar, lalu menyandarkan kepalaku ke kaca jendela yang dingin. Sepanjang perjalanan, tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulutku. Pikiranku kosong. Hinaan ibu mertuaku yang menuduhku sebagai perempuan kotor yang suka berselingkuh terus bergaung di telingaku bak kaset rusak. Mereka telah merampas segalanya dariku. Kesehatanku, masa depanku, harga diriku, dan kini mereka berniat merampas kehormatanku dengan memutarbalikkan fakta demi melindungi laki-laki bejat yang kusebut suami. Setibanya di rumah, suasana sepi langsung menyambutku. Anakku belum pulang dari sekolah, dan suamiku, entah sedang bersenang-senang di ranjang hotel mana siang ini. Aku mengunci pintu rapat-rapat, lalu berjalan tertatih menuju kamar tidur. Kakiku akhirnya benar-benar menyerah. Aku jatuh tersungkur di atas karpet berbulu di samping tempat tidur. Rasa sakit di perut bagian bawahku mencengkeram dengan ganas, membuatku mengerang tertahan. Di atas karpet itu, aku meringkuk memeluk lututku, menumpahkan tangis yang sedari tadi kutahan. Tangisanku menggema di ruangan yang sunyi, suara rintihan keputusasaan seorang perempuan yang merasa hidupnya telah berakhir. Untuk apa aku melanjutkan pengobatan ini? Untuk apa aku menahan rasa sakit disuntik bahan kimia jika pada akhirnya aku akan mati membawa nama buruk? Suamiku dan ibu mertuaku pasti akan bersorak gembira jika aku mati sekarang. Mereka akan leluasa menyebarkan fitnah bahwa aku mati karena penyakit kotor akibat dosa-dosaku sendiri. Pikiran kelam mulai merasuki otakku. Aku melirik ke arah meja nakas,
Tempat botol-botol obat pereda nyeri dosis tinggi pemberian dokter tergeletak. Jika aku menelan semuanya, rasa sakit ini pasti akan hilang. Semuanya akan gelap, tenang, dan aku tidak perlu lagi merasakan perihnya pengkhianatan ini. Tanganku bergetar saat merayap naik ke atas nakas, jari-jariku nyaris menyentuh botol obat itu. Namun, tepat pada detik yang menentukan itu, suara bel rumah berbunyi nyaring. Aku terkesiap, menarik tanganku kembali bak tersengat aliran listrik. Bel itu berbunyi lagi, kali ini berkali-kali dengan nada panjang yang tidak sabaran, disusul suara ketukan keras pada pintu kayu depan. Buka pintunya. Aku tahu kamu di dalam. Buka atau aku dobrak pintunya sekarang juga. Suara perempuan yang sangat kukenal terdengar samar dari luar. Itu Sari, sahabat karibku sejak masa kuliah. Satu-satunya orang di luar keluarga yang mengetahui tentang jadwal kemoterapiku, karena aku sempat meminta tolong padanya untuk membelikan beberapa makanan lunak kemarin sore. Dengan sisa tenaga yang ada, aku merangkak bangun. Aku berjalan menyeret langkah menuju pintu depan. Saat pintu terbuka, Sari berdiri di sana dengan wajah penuh kepanikan, menenteng rantang makanan di tangan kanannya. Matanya membelalak lebar melihat penampilanku. Rambutku kusut masai, riasan wajahku luntur oleh air mata, wajahku seputih kertas, dan tubuhku bergetar hebat. Sari langsung menjatuhkan rantang makanannya ke lantai teras, mengabaikan isinya yang tumpah, dan langsung berhambur memelukku dengan erat. Astaga Tuhan, kamu kenapa sampai begini? Kamu pucat sekali, badanmu dingin semua. Apa yang terjadi? Sari berteriak panik, memapah tubuhku yang nyaris tumbang dan membawaku duduk di sofa ruang tamu. Ia berlari ke dapur, mengambil segelas air hangat, lalu memaksaku meminumnya perlahan. Tangan Sari mengusap keringat di dahiku dengan lembut, tatapannya penuh dengan kecemasan yang tulus. Kamu habis dari mana? Kondisimu sehabis kemo belum stabil, kenapa kamu memaksakan diri keluar rumah? Suamimu mana? Kenapa dia membiarkanmu sendirian dalam kondisi seperti ini? Mendengar kata suami meluncur dari mulut Sari, pertahananku kembali runtuh. Aku menjatuhkan kepalaku ke pundak Sari dan menangis sejadi-jadinya. Aku menangis meraung-raung, menumpahkan segala sesak yang menghimpit dadaku sejak kemarin. Sari tidak bertanya lagi, ia membiarkanku menangis. Tangannya terus mengelus punggungku dengan sabar hingga napasku perlahan mulai teratur dan isak tangisku mereda. Setelah merasa sedikit tenang, aku mulai bercerita. Aku menatap mata Sari lekat-lekat, lalu membongkar semuanya tanpa ada yang kututupi sedikit pun. Aku menceritakan tentang vonis dokter yang menyatakan penyakitku berasal dari virus menular seksual. Aku menceritakan penemuan ponsel rahasia di tas olahraga suamiku. Aku menceritakan tentang pesan-pesan menjijikan dengan banyak perempuan. Aku menceritakan bagaimana aku memergokinya di kafe dekat rumah sakit. Dan puncaknya, aku menceritakan tentang pertemuanku dengan ibu mertuaku pagi ini yang justru menuduhku melacur dan mengusirku dari rumahnya. Wajah Sari berubah merah padam seiring dengan ceritaku. Rahangnya mengeras, urat di lehernya menonjol. Begitu aku selesai bercerita, Sari melompat berdiri dari sofa. Ia menendang meja kecil di dekatnya, hingga majalah-majalah di atasnya berserakan. Laki-laki keparat. Keluarga iblis. Umpat Sari dengan suara menggelegar, dadanya naik turun menahan amarah yang meledak. Bisa-bisanya dia kelayapan meniduri perempuan-perempuan murahan di saat kamu meregang nyawa karena penyakit yang dia bawa. Dan ibu mertuamu itu, perempuan tua bangka tidak punya hati. Berani-beraninya dia menuduhmu yang tidak-tidak. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita lapor polisi sekarang juga. Kita laporkan dia atas tuduhan penularan penyakit mematikan dan kekerasan dalam rumah tangga. Aku menggeleng lemah, menarik ujung baju Sari agar ia duduk kembali. Percuma, RI. Lapor polisi sekarang tidak akan menyelesaikan masalah. Suamiku punya banyak koneksi, dia punya uang. Ibu mertuaku juga bukan orang sembarangan. Kalau aku lapor polisi hanya bermodal omongan dan satu foto di kafe, mereka akan dengan mudah memutarbalikkan fakta. Mereka akan menyewa pengacara mahal dan menjadikan aku tersangka atas tuduhan pencemaran nama baik. Mereka sudah menyiapkan skenario bahwa akulah istri yang tidak benar. Sari menatapku tajam, memegang kedua bahuku dengan kuat. Lalu kamu mau apa? Kamu mau menyerah?
Kamu mau mati pelan-pelan di kamar ini sambil membiarkan laki-laki brengsek itu tertawa bahagia bersama perempuan-perempuan simpanannya? Kamu mau membiarkan nama baikmu hancur difitnah oleh ibu mertuamu? Pikirkan anakmu. Kalau kamu mati sekarang dengan membawa cap sebagai istri yang doyan selingkuh, bagaimana nasib anakmu ke depannya? Dia akan tumbuh dengan rasa malu seumur hidup. Dia akan dicap sebagai anak dari perempuan kotor. Kamu mau masa depan anakmu hancur cuma gara-gara keluarga iblis itu? Perkataan Sari ibarat tamparan keras yang menyadarkanku dari tidur panjang. Anakku. Darah dagingku satu-satunya. Remaja laki-laki yang sangat kucintai, yang selalu tersenyum manis menyapaku setiap pagi. Sari benar. Jika aku menyerah pada rasa sakit ini, jika aku menelan pil-pil mematikan itu hari ini, aku bukan hanya mengakhiri hidupku, tetapi aku juga menghancurkan hidup anakku. Aku akan mewariskan rasa malu yang tidak berkesudahan padanya. Suamiku dan ibu mertuaku akan dengan mudah mencuci otak anakku, mengatakan bahwa ibunya adalah perempuan hina yang mati karena penyakit kotor. Tidak, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sampai napas terakhirku, aku harus melindungi anakku. Aku harus membersihkan namaku. Rasa putus asa yang sedari tadi menyelimutiku tiba-tiba menguap, digantikan oleh sebuah energi yang sangat kuat, panas, dan membakar. Air mataku seketika mengering. Rasa mual di perutku seolah lenyap terdesak oleh gejolak amarah murni yang kini menguasai seluruh aliran darahku. Aku menatap Sari dengan pandangan yang jauh lebih tajam, sebuah pandangan dari seorang perempuan yang tidak lagi memiliki rasa takut akan kematian. Kamu benar, Ri. Aku tidak boleh mati sekarang. Suaraku kini terdengar dingin dan mantap, tidak ada lagi getar kesedihan di sana. Kalau memang kanker ini pada akhirnya akan mengambil nyawaku, aku pastikan sebelum hari itu tiba, aku akan menyeret suamiku dan ibu mertuaku ke dasar kehancuran yang paling dalam. Aku akan membongkar semua topeng suci mereka. Aku akan mempermalukan mereka di depan semua orang yang mereka banggakan. Mereka pikir aku ini perempuan lemah yang hanya bisa menangis pasrah. Mereka salah besar. Mereka membangunkan monster yang salah. Sari tersenyum puas mendengar ucapanku. Ia menggenggam kedua tanganku erat. Nah, ini baru sahabatku. Ini baru perempuan kuat yang aku kenal. Apa rencanamu? Katakan padaku, aku akan membantumu melakukan apa saja. Kita hancurkan mereka bersama-sama. Untuk menghancurkan orang-orang licik seperti mereka, kita tidak bisa menyerang secara frontal. Jelasku, otakku mulai berputar cepat menyusun strategi di tengah rasa sakit fisik yang masih mendera. Aku harus bermain cantik. Mulai hari ini, aku akan memakai topeng. Aku akan berpura-pura menjadi istri yang lemah, sakit-sakitan, dan pasrah menerima nasib. Aku akan membiarkan suamiku merasa bahwa dia telah menang dan berhasil menundukkanku. Aku akan membiarkan ibu mertuaku merasa di atas angin. Sementara mereka lengah dan sibuk merayakan kemenangannya, aku akan bergerak di bawah tanah. Aku akan mengumpulkan semua bukti yang tidak bisa dibantah oleh pengacara termahal sekalipun. Malam harinya, panggung sandiwara itu resmi kumulai. Saat suamiku pulang ke rumah, wajahnya masih ditekuk dan ia tampak bersiap untuk berdebat kembali. Ia melempar tasnya ke sofa dan menatapku dengan angkuh. Aku sedang duduk di kursi makan, meminum obat kankarku dengan tangan yang sengaja kubuat sedikit bergetar. Aku menundukkan kepalaku, tidak berani menatap matanya. Mas sudah pulang? Sapaku pelan, suaraku kubuat seserak dan semenyedihkan mungkin. Aku menelan ludah, lalu memaksakan diri mengucapkan kalimat yang sangat menjijikkan bagiku. Mas, aku minta maaf soal kejadian semalam, dan soal kedatanganku ke rumah ibu tadi pagi. Aku terlalu emosi. Pikiranku kacau karena vonis dokter dan efek obat ini membuatku tidak bisa berpikir jernih. Aku menuduhmu macam-macam. Tolong maafkan aku. Aku sadar aku ini istri yang banyak kekurangan. Apalagi sekarang aku sakit parah. Aku tidak akan mempermasalahkan lagi kalau kamu butuh waktu di luar sana. Asalkan kamu tidak menceraikan aku dan tidak memisahkan aku dari anak kita. Suamiku terdiam sejenak. Alisnya bertaut mencoba mencari kebohongan di wajahku. Namun aku menunduk dalam, menampilkan sosok istri tak berdaya yang menyerah pada keadaan. Perlahan, senyum miring yang sangat menyebalkan muncul di bibirnya. Kesombongannya kembali mengembang melihatku bertekuk lutut memohon padanya. Baguslah kalau kamu akhirnya sadar diri,
sahutnya dengan nada pongah, melangkah mendekatiku. Penyakitmu itu memang membuat otakmu korslet. Sudah kubilang, jangan cari gara-gara denganku atau ibuku. Kamu itu hidup menumpang dari uangku. Kalau kamu mau ngoceh yang tidak-tidak, aku bisa saja membuangmu ke jalanan detik ini juga. Tapi karena aku masih berbaik hati, aku biarkan kamu tinggal di sini. Ingat, tugasmu sekarang cuma diam, minum obatmu, dan jangan banyak menuntut. Urusanku di luar bukan urusanmu lagi. Iya, Mas. Aku mengerti. Terima kasih. Jawabku pelan, menahan rasa ingin muntah yang sangat hebat mendengar kelicikannya. Suamiku mendengus puas, lalu berjalan santai menuju kamarnya. Ia tidak tahu, di balik wajah menunduk dan suaraku yang bergetar memelas, aku sedang tersenyum sinis. Mata pisau sudah mulai kuasah. Silakan nikmati rasa banggamu sekarang, Mas. Karena ketika waktunya tiba, aku akan memastikan tawamu berubah menjadi jeritan keputusasaan yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun. Sandiwara ini baru saja dimulai, dan aku akan menjadi sutradara tunggal untuk akhir cerita kalian. Pagi hari terasa berbeda dari biasanya. Meskipun rasa kebas di ujung jari tangan dan kakiku masih terasa akibat efek kemoterapi, pikiranku sangat jernih dan fokus. Suamiku sudah berangkat kerja sejak pagi buta, beralasan ada inspeksi dadakan ke pabrik. Tentu saja, aku tahu itu hanya alasan basi untuk menutupi pertemuannya dengan salah satu selingkuhannya. Aku merapikan tempat tidur, memastikan anakku sudah berangkat ke sekolah dengan perut kenyang, lalu segera bersiap-siap. Hari ini, misi pengumpulan bukti tak terbantahkan harus segera dimulai. Aku tidak punya banyak waktu. Sel-sel mematikan di tubuhku mungkin bergerak cepat, tetapi aku akan bergerak jauh lebih cepat dari mereka. Tepat pukul 10 pagi, aku tiba di sebuah kedai kopi kecil yang sepi pengunjung di sudut kota, jauh dari jangkauan pergaulan suamiku. Sari sudah duduk di sana, menemaniku bersama seorang pria parubaya bertubuh gempal, mengenakan jaket kulit pudar dan topi bisbol yang menutupi separuh wajahnya. Pria itu adalah Pak Diman, seorang detektif swasta profesional yang disewa oleh Sari menggunakan uang tabungan rahasiaku yang selama ini kusimpan rapat-rapat tanpa sepengetahuan suamiku. Aku duduk berhadapan dengan Pak Diman. Tanpa membuang waktu berbasa-basi, aku merogoh tas lempangku dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Di dalamnya terdapat ponsel hitam rahasia milik suamiku yang berhasil kuambil diam-diam dari tas olahraganya, selembar struk hotel di puncak, dan secari kertas berisi daftar nama-nama perempuan beserta nomor kontak yang berhasil kucatat dari aplikasi pesan di ponsel tersebut. Ini semua data awal yang saya miliki, Pak, ujarku dengan nada suara rendah namun tegas, menyerahkan amplop tersebut melintasi meja. Di dalam ponsel itu ada banyak bukti percakapan kotor dan janji pertemuan. Saya butuh Bapak melacak setiap perempuan yang ada di daftar itu. Saya butuh foto yang sangat jelas, video bila memungkinkan, saat suami saya sedang bersama mereka. Saya juga butuh Bapak mencari tahu latar belakang perempuan-perempuan ini. Apakah mereka mahasiswi, pekerja kantoran, atau wanita penghibur profesional? Saya butuh bukti fisik yang tidak bisa dibantah sedikitpun di depan keluarga besar. Pak Diman membuka amplop itu, memeriksa isinya sekilas, lalu mengangguk paham. Sorot matanya tajam dan profesional. Ini sudah lebih dari cukup untuk langkah awal. Bu, kebiasaan orang berselingkuh itu polanya berulang. Kalau dia merasa aman, dia akan makin ceroboh. Ibu tenang saja, beri saya waktu maksimal 5 hari. Saya akan menguntit suami ibu 24 jam penuh. Semua jejak langkahnya, dari pintu kantor sampai pintu kamar hotel, akan terekam jelas di kamera saya. Setelah menyelesaikan urusan pembayaran awal dengan Pak Diman, aku tidak langsung pulang. Tujuan keduaku hari ini adalah rumah sakit. Aku harus menemui dokter spesialis yang menanganiku. Aku berjalan menyusuri lorong rumah sakit dengan langkah yang jauh lebih tegap dibandingkan saat aku menerima vonis beberapa hari lalu. Aroma antiseptik tidak lagi membuatku mual, melainkan menyadarkanku bahwa aku sedang berada di medan perang dan aku harus mendapatkan senjata utamaku di sini. Aku masuk ke ruang praktik dokter dengan senyum tipis. Dokter wanita parubaya itu menyambutku dengan raut wajah sedikit terkejut, melihat perubahanku yang tidak lagi menangis sesenggukan. Setelah melakukan pemeriksaan rutin pasca kemoterapi, aku duduk berhadapan dengannya di meja konsultasi. Dokter, panggilku dengan nada serius, menatap lurus ke matanya.
Saya butuh bantuan dokter. Ini bukan sekadar tentang pengobatan medis saya, ini tentang hidup dan mati kehormatan saya sebagai seorang perempuan. Dokter itu mengerutkan kening, meletakkan penanya. Ada apa, Ibu? Silakan ceritakan, saya akan bantu sebisa saya. Saya butuh surat keterangan medis resmi, bermaterai dan ditandatangani oleh pihak rumah sakit. Pintaku mantap. Surat itu harus menjelaskan secara rinci tentang diagnosis kanker serviks stadium lanjut yang saya alami. Namun, yang paling krusial, saya butuh dokter menuliskan penjelasan medis secara terperinci mengenai penyebab utama kanker ini. Saya butuh penjabaran tertulis bahwa infeksi virus HPV ini ditularkan melalui kontak seksual kronis dari pihak luar, dan berdasarkan rekam jejak kesehatan saya yang bersih sebelumnya, virus ini dibawa oleh pasangan saya. Saya sedang mengumpulkan bukti untuk keperluan hukum dan peradilan, Dok. Keluarga suami saya menuduh saya yang membawa penyakit ini karena berselingkuh. Saya tidak akan membiarkan mereka menginjak-injak harga diri saya. Dokter itu terdiam cukup lama. Ia menghela napas berat, menatapku dengan sorot mata penuh simpati yang dalam. Beliau telah melihat banyak kasus serupa, di mana istri yang menjadi korban penyakit justru dijadikan kambing hitam oleh keluarga pihak laki-laki. Beliau mengangguk pelan. Saya mengerti situasi ibu. Ini sangat berat, ucap dokter itu lembut namun tegas. Secara kode etik, saya tidak bisa menunjuk langsung nama suami ibu di surat itu, karena saya tidak pernah memeriksa rekam medisnya. Tetapi, saya bisa menyusun surat keterangan medis yang merangkum kronologi masa inkubasi virus berdasarkan ukuran sel kanker di rahim ibu. Dari situ, secara keilmuan medis, bisa dibuktikan bahwa penularan ini terjadi secara konstan selama beberapa tahun terakhir, yang artinya selaras dengan masa pernikahan ibu. Saya juga akan menegaskan bahwa dengan profil kesehatan ibu, penularan dari pihak luar adalah satu-satunya penyebab medis yang logis. Surat ini sangat kuat kedudukannya di mata hukum. Terima kasih, dokter. Ini sangat berarti bagi saya, ucapku dengan perasaan lega yang luar biasa. Senjata kedua telah berhasil kuamankan. Rekam medis ini adalah tameng terkuat yang akan mementahkan semua tuduhan keji ibu mertuaku nanti. Malam harinya, misiku berlanjut di dalam rumah sendiri. Suamiku sudah tertidur pulas di kamarnya, dengkurannya terdengar samar menembus celah pintu. Aku mengendap-endap keluar dari kamarku menuju ruang kerja kecil di sudut rumah tempat suamiku sering menghabiskan waktu dengan laptopnya. Suasana rumah sangat hening, hanya terdengar detak jam dinding yang seolah berpacu dengan detak jantungku sendiri. Tanganku sedikit berkeringat saat membuka pintu ruang kerja yang tidak dikunci itu. Laptop kerjanya tergeletak di atas meja. Aku menyalakannya. Layar meminta kata sandi. Aku sudah memikirkan hal ini. Jika kata sandi ponsel rahasianya adalah plat nomor mobil, kemungkinan besar ia menggunakan kombinasi yang sama atau sesuatu yang berhubungan dengan kebanggaannya. Aku mencoba beberapa variasi, hingga akhirnya laptop itu terbuka saat aku memasukkan tanggal pembukaan cabang pabrik barunya. Laki-laki sombong selalu menjadikan kesuksesannya sebagai pusat dunia. Dengan napas tertahan, aku membuka peramban web dan masuk ke portal perbankan daring miliknya. Aku tahu letak token keamanan bank yang selalu ia simpan di laci meja kerjanya yang terkunci, namun kuncinya selalu ia selipkan di bawah tumpukan dokumen. Aku mengambil token itu, memasukkan nomor PIN standar yang selalu ia gunakan untuk semua kartunya, dan berhasil masuk ke dalam dashboard rekening pribadinya. Apa yang kulihat di layar malam itu membuat darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Aku mencetak mutasi rekeningnya selama 2 tahun terakhir. Deretan angka yang tertera di sana adalah bukti nyata dari kebusukannya. Ada puluhan transaksi bernilai fantastis. Transfer puluhan juta rupiah setiap bulan ke rekening perempuan bernama Siska dengan keterangan uang bulanan. Pembelian perhiasan berlian seharga ratusan juta. Pembayaran sewa apartemen mewah di pusat kota. Tiket pesawat kelas bisnis dan pemesanan hotel bintang 5 di Bali, Singapura, dan Bangkok untuk 2 orang. Bertepatan dengan tanggal-tanggal ia mengatakan padaku sedang rapat koordinasi di luar kota. Di saat yang sama, aku teringat betapa pelitnya ia saat aku meminta tambahan uang untuk membayar bimbingan belajar anakku beberapa bulan lalu. Ia membentakku, mengatakan bisnis sedang susah dan aku harus pandai berhemat. Ternyata, uang yang seharusnya menjadi hak keluarga dan masa depan anakku, ia hambur-hamburkan untuk memelihara parasit-parasit peliharaannya di luar sana.
Rasa jijikku semakin menjadi-jadi. Aku mencetak semua riwayat transaksi mutasi rekening itu tanpa sisa. Bunyi mesin pencetak yang mendengung pelan di malam yang sunyi itu terdengar, seperti irama genderang perang di telingaku. Kertas-kertas bukti itu bertumpuk rapi. Aku memasukkannya ke dalam map plastik dan menyembunyikannya di dalam laci paling bawah di lemariku yang selalu kugembok rapat. 4 hari kemudian, kepingan terakhir dari kehancuran mereka tiba di tanganku. Pak Diman memintaku bertemu di kedai kopi yang sama. Kali ini, wajahnya terlihat sangat puas. Ia menyerahkan sebuah diska lepas dan sebuah map kulit tebal berisi puluhan lembar foto berwarna yang dicetak dengan resolusi sangat tinggi. Target sangat ceroboh, Bu, lapor Pak Diman sambil meminum kopi hitamnya. Dalam 4 hari ini saja, dia sudah menemui 3 perempuan berbeda. Di map itu ada foto-foto dia menjemput mereka, makan malam mesra, dan yang paling penting, foto-foto sangat jelas saat dia masuk dan keluar dari kamar hotel bersama perempuan-perempuan itu. Di dalam diska lepas itu ada rekaman video dari jarak dekat saat dia memeluk dan mencium selingkuhannya di lobi hotel. Wajah mereka sangat jelas. Tidak ada celah bagi dia untuk mengelak atau mengatakan foto itu hasil rekayasa. Pak Diman juga menyerahkan sebuah laporan tertulis mengenai latar belakang para perempuan itu. Salah satunya adalah mahasiswi yang dibiayai kuliahnya, sementara 2 lainnya adalah perempuan yang memang berprofesi mencari laki-laki hidung belang beristri. Lengkap sudah. Pak Diman benar-benar bekerja melebihi ekspektasiku. Aku menatap tumpukan bukti di atas meja itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa perih yang melintas sejenak melihat dengan mata kepalaku sendiri betapa intimnya suamiku dengan perempuan lain, bagaimana tangannya yang biasa merangkul pundakku kini membelai tubuh perempuan asing. Namun, rasa perih itu dengan cepat ditelan habis oleh kobaran api balas dendam. Bukti-bukti ini sudah sempurna. Aku telah memegang kendali penuh. Aku pulang ke rumah siang itu dengan kepala tegak. Di kamarku yang tenang, aku menyusun semuanya dengan sangat teliti. Salinan rekam medis berstempel rumah sakit, lembaran mutasi rekening perbankan dengan angka-angka fantastis, foto-foto perselingkuhan yang menjijikan, dan diska lepas berisi video bukti yang tak terbantahkan. Semua kepingan kehancuran itu kumasukkan ke dalam sebuah kotak besi kecil. Kotak Pandora yang siap kulepaskan untuk menghancurkan hidup laki-laki pengkhianat dan ibu mertua yang kejam itu. Aku berdiri di depan cermin, merapikan rambutku yang mulai menipis karena kemoterapi. Wajahku pucat, tubuhku kurus, namun sorot mataku menyala terang. Aku tersenyum pada bayanganku sendiri. Bersiaplah, Mas. Persiapkan dirimu dan ibumu untuk pertunjukan teater paling memalukan yang akan menghancurkan reputasi keluarga terhormat kalian. Waktu pembalasan telah tiba. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sesuai dengan dugaanku, ibu mertuaku tidak membuang-buang waktu untuk segera menyingkirkanku dari kehidupan putra kesayangannya. Beliau mengadakan acara syukuran keluarga besar di rumah mewahnya, mengundang seluruh paman, bibi, sepupu, hingga kerabat jauh. Dalihnya adalah acara silaturahmi biasa, namun aku tahu persis ini adalah panggung eksekusi yang sudah ia siapkan untukku. Suamiku sejak pagi sudah bersiap dengan kemeja batiknya yang paling mahal, wajahnya berseri-seri, sama sekali tidak memedulikan kondisiku yang baru saja meminum obat pereda nyeri. Aku merias wajahku senatural mungkin, memakai gaun yang sedikit kebesaran untuk menonjolkan tubuhku yang menyusut akibat sakit, dan memasang wajah sendu. Setibanya di sana, suasana rumah sudah sangat ramai. Alunan musik instrumental mengalun dari pelantang suara. Berbagai hidangan mewah tersaji di meja prasmanan panjang. Saat aku melangkah masuk mendampingi suamiku, beberapa kerabat menatapku dengan tatapan kasihan, sementara yang lain berbisik-bisik melihat penampilanku yang pucat. Ibu mertuaku menyambut para tamu dengan senyum lebar dan perhiasan emas yang menyilaukan mata. Namun, saat tatapannya bertemu denganku, senyum itu berubah menjadi seringai sinis yang meremehkan. Aku hanya menunduk, memainkan peran sebagai istri penurut yang tak berdaya. Di sudut ruangan, kulihat sahabatku sudah berdiri bersandar di dekat meja proyektor yang biasanya dipakai keluarga ini untuk bernyanyi bersama. Sahabatku itu datang atas undanganku sebagai pendamping, membawa tas besar berisi salinan dokumen yang sudah kami gandakan semalaman. Menjelang siang, setelah semua tamu menikmati hidangan, ibu mertuaku melangkah ke tengah ruangan. Beliau mengambil mikrofon, meminta perhatian seluruh keluarga besar. Ruangan seketika hening.
Suamiku berdiri di samping ibunya, melipat tangan di dada dengan angkuh. Aku duduk di kursi barisan depan, menggenggam erat tas kecilku yang berisi diska lepas penyimpan segala bukti kehancuran mereka. Selamat siang, keluarga besarku yang kucintai, suara ibu mertuaku menggema ke seluruh penjuru ruangan. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Sebenarnya, selain silaturahmi, ada satu hal penting yang harus saya sampaikan hari ini. Ini adalah berita yang sangat berat bagi keluarga kita, khususnya bagi anak laki-laki saya. Beliau menghela napas panjang yang dibuat-buat, memasang wajah sedih yang sangat memuakan. Kalian semua tahu bagaimana anak saya bekerja keras banting tulang untuk keluarganya. Namun, air susu dibalas air tuba. Istrinya, yang selama ini kami rawat dan kami berikan kehidupan layak, ternyata mengkhianati pernikahan suci ini. Dia terkena penyakit kotor, penyakit menular seksual yang mengerikan akibat gaya hidupnya yang tidak benar di luaran sana. Terdengar suara helaan napas terkejut dari para tamu. Beberapa bibi langsung menutup mulut mereka dengan tangan, menatapku dengan pandangan jijik dan tidak percaya. Karena itu, lanjut ibu mertuaku dengan suara yang kini meninggi dan penuh ketegasan. Hari ini, di hadapan kalian semua, saya mengumumkan bahwa anak saya akan segera menceraikan perempuan berpenyakit ini. Kami tidak bisa mempertahankan menantu yang sudah mencoreng nama baik keluarga dan membawa aib ke dalam rumah tangga anak saya. Suamiku mengangguk pelan, menampilkan wajah pria tersakiti yang sangat meyakinkan. Maafkan saya, Paman, Bibi. Saya sudah berusaha sabar, tapi saya tidak bisa lagi hidup dengan perempuan yang mengkhianati saya dan membawa penyakit mematikan ke rumah kami, ucapnya lirih ke arah mikrofon. Di tengah gumaman kemarahan keluarga besar yang mulai menatapku dengan kebencian, aku perlahan bangkit dari kursiku. Langkahku pelan namun sangat pasti. Aku tidak meneteskan air mata sedikit pun. Aku berjalan melewati kerumunan yang menyibak, langsung menuju ke arah proyektor di sudut ruangan. Sahabatku dengan sigap menyerahkan ujung kabel penghubung layar pintar yang ada di belakang ibu mertuaku. Tunggu sebentar, ucapku dengan suara lantang dan jernih, memotong riuh rendah ruangan itu. Aku menancapkan diska lepas ke laptop yang tersambung ke layar raksasa tersebut. Sebelum kalian semua menghakimiku dan membenarkan sandiwara menjijikan dari ibu dan anak ini, ada baiknya kalian melihat kebenaran yang sesungguhnya. Ibu mertuaku melotot marah. Apa-apaan kamu? Berani sekali kamu mengacau di rumahku. Matikan layarnya. Biarkan dia bicara, Kak. Tegur salah satu paman suamiku yang paling dituakan di keluarga itu. Beliau menatapku dengan saksama. Kita dengarkan dulu apa pembelaannya. Aku tersenyum dingin. Tanganku menekan tetikus, dan layar raksasa di belakang suamiku seketika menyala terang. Gambar pertama yang muncul adalah pindaian surat keterangan medis resmi dari rumah sakit lengkap dengan cap dan tanda tangan dokter spesialis. Aku meraih mikrofon cadangan yang ada di dekat meja. Benar? Aku mengidap kanker serviks stadium lanjut akibat infeksi virus menular seksual. Suaraku menggema, mantap tanpa keraguan. Tapi silakan kalian baca surat keterangan medis resmi dari rumah sakit ini. Di situ tertulis jelas, berdasarkan rekam medisku yang bersih dari penyakit apapun sebelumnya, virus ini ditularkan secara kronis dari pihak luar. Dan mengingat seumur hidup aku tidak pernah disentuh laki-laki lain selain suamiku, virus ini murni dibawa oleh laki-laki yang berdiri dengan sombong di depan kalian ini. Keluarga besar mulai berbisik riuh. Suamiku memucat, matanya membelalak melihat surat berlogo rumah sakit besar itu terpampang nyata. Itu bohong. Dia pasti memalsukan surat itu. Jangan percaya omongan perempuan sakit jiwa ini. Teriak suamiku mulai panik, mencoba berjalan mendekatiku untuk merebut mikrofon, namun sahabatku langsung melangkah maju menghalanginya. Kalau surat medis dari rumah sakit kurang meyakinkan, mari kita lihat ini. Balasku tajam, tanganku kembali menekan tetikus. Layar berganti. Kali ini, muncul puluhan foto dengan resolusi tinggi. Foto-foto suamiku sedang memeluk mesra perempuan-perempuan muda dengan pakaian terbuka di berbagai kafe, restoran, dan lobi hotel. Ada keterangan waktu dan tanggal yang tercetak jelas di sudut setiap foto. Tanggal yang sangat kukenal karena di hari-hari itulah ia beralasan pergi keluar kota untuk bekerja. Ruangan yang tadinya riuh mendadak sunyi senyap bak kuburan. Wajah ibu mertuaku berubah pasi seperti mayat. Rahangnya jatuh melihat kelakuan bejat anak kebanggaannya terpampang di layar raksasa.
Ini belum seberapa, lanjutku tanpa ampun. Aku memutar sebuah video singkat hasil rekaman detektif sewaanku. Video itu menampilkan suamiku sedang berciuman panas dengan seorang perempuan di lorong sebuah hotel berbintang, sebelum akhirnya mereka berdua masuk ke dalam kamar. Terdengar jelas suara tawa suamiku di video itu. Beberapa bibi langsung memalingkan wajah karena jijik. Paman yang tadi membelaku kini menatap suamiku dengan raut wajah merah, pada menahan amarah yang luar biasa. Kamu bilang aku yang berselingkuh? Kamu bilang aku yang membawa penyakit kotor? Aku menunjuk tepat ke wajah suamiku yang kini gemetar ketakutan, keringat dingin membasahi keningnya. Kamu yang tidur dengan puluhan pelacur di luar sana, lalu kamu pulang ke rumah dan menularkan virus mematikan itu ke dalam rahimku. Dan di saat aku harus menahan sakitnya kemoterapi sendirian, kamu malah sibuk bersenang-senang menghamburkan uang anak istrimu untuk memelihara perempuan-perempuan kotor ini. Aku menekan tetikus untuk terakhir kalinya. Muncul lembaran mutasi rekening ban miliknya. Angka-angka puluhan hingga ratusan juta rupiah yang ditransfer ke rekening perempuan-perempuan simpanannya terpampang nyata, lengkap dengan pembelian tiket liburan mewah dan perhiasan, sementara keluarganya sendiri diminta berhemat mati-matian. Di saat yang bersamaan, sahabatku membagikan map-map berisi salinan cetak dari semua bukti tersebut kepada paman dan bibi yang duduk di barisan depan. Mereka membacanya dengan tangan gemetar. Panggung sandiwara yang dibangun susah payah oleh ibu mertuaku telah hancur lebur rata dengan tanah dalam hitungan menit. Laki-laki biadab, teriak paman tertua sambil melemparkan map itu ke dada suamiku. Kamu benar-benar mencoreng nama baik keluarga kita. Istrimu sakit parah karena kelakuan bejatmu, dan kamu beserta ibumu malah memfitnahnya di depan kami semua. Di mana letak otak dan hati nuranimu? Paman, ini semua salah paham. Paman, gambar itu bisa diedit. Dia menjebak saya. Suamiku mencoba membela diri dengan suara bergetar, memohon-mohon bak pengemis, namun tidak ada satupun orang yang menatapnya dengan rasa iba. Semua tatapan kini berubah menjadi tatapan kebencian dan rasa jijik yang sangat pekat. Ibu mertuaku tidak bisa berkata-kata. Beliau memegangi dadanya, napasnya tersengal-sengal melihat semua kerabat yang selama ini memujinya kini berbalik mencibir dan memakinya. Kesombongannya hancur berkeping-keping. Beliau jatuh terduduk di kursinya, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, tak sanggup menanggung rasa malu yang teramat sangat. Aku menatap mereka berdua dengan kepuasan yang luar biasa. Rasa sakit di perutku seolah lenyap seketika. Aku meletakkan mikrofon itu kembali ke atas meja, lalu mengambil tas kecilku. Aku berjalan mendekati suamiku yang kini tampak sangat menyedihkan dan kehilangan seluruh harga dirinya. Mulai hari ini, aku yang menceraikanmu. Surat gugatan, tuntutan harta gonogini, dan hak asuh anak sudah diserahkan pengacaraku ke pengadilan agama pagi ini, bisikku tepat di telinganya. Selamat menikmati kehancuranmu, Mas. Kalian berdua pantas mendapatkan neraka ini. Tanpa menoleh lagi, aku melangkah keluar dari rumah mewah itu dengan kepala tegak. Udara di luar terasa sangat segar. Beban berat yang menghimpit dadaku selama berminggu-minggu akhirnya terangkat. Aku telah memenangkan pertempuran ini, dan kini saatnya aku memenangkan peperanganku melawan penyakit ini demi anakku. 6 bulan telah berlalu sejak hari penghancuran di rumah ibu mertuaku. Waktu berjalan terasa begitu cepat, membawa perubahan yang sangat drastis dalam hidupku. Hari ini, aku berdiri di depan cermin kamarku, merapikan kerah kemeja berwarna biru muda yang kukenakan. Tubuhku memang masih terlihat sedikit kurus, dan rambutku dipangkas sangat pendek untuk menyamarkan kerontokan akibat serangkaian kemoterapi yang panjang. Namun, ada yang berbeda dari penampilanku. Mataku tidak lagi memancarkan kesedihan. Ada binar kehidupan yang kembali menyala di sana. Pipiku mulai merona, tidak sepucat mayat seperti 6 bulan yang lalu. Dokter bilang, respons tubuhku terhadap pengobatan sangat luar biasa. Sel-sel kankernya menyusut drastis dan pertumbuhannya berhasil dihentikan. Semangat hidup yang kembali berkobar setelah aku melepaskan diri dari keluarga beracun itu, rupanya menjadi obat paling mujarab yang membantu pemulihanku. Suara ketukan di pintu membuyarkan lamunanku. Anak laki-lakiku menyembulkan kepalanya sambil tersenyum lebar. Ia sudah rapi dengan pakaian kasualnya. Ibu sudah siap? Pengacaranya sudah menunggu di ruang tamu, ucap anakku lembut. Sejak kejadian itu, anakku memilih ikut bersamaku.
Ia sudah melihat semua bukti kebusukan ayahnya, dan dengan tegas memutus komunikasi dengan laki-laki yang telah menghancurkan ibunya. Kedewasaannya dalam menyikapi masalah ini adalah kekuatan terbesarku. Ibu sudah siap. Nak, ayo kita selesaikan semuanya hari ini, balasku sambil meraih tas tanganku. Hari ini adalah sidang putusan akhir perceraianku. Perjalanan menuju gedung pengadilan terasa sangat ringan. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keraguan. Setibanya di ruang sidang, aku duduk didampingi pengacaraku, sementara di seberang sana, duduklah laki-laki yang pernah menjadi suamiku. Pemandangannya sungguh kontras. Jika dulu ia selalu tampil necis dengan jas mahal dan aroma parfum yang menyengat, kini ia terlihat sangat berantakan. Kemejanya kusut, wajahnya kusam, matanya berkantung hitam tebal, dan tubuhnya terlihat jauh lebih kurus dariku. Skandal perselingkuhan dan penularan penyakit itu tidak hanya menghancurkan harga dirinya di mata keluarga besar, tetapi juga menghancurkan karirnya. Paman tertua yang membelaku ternyata memegang saham cukup besar di perusahaan tempat mantan suamiku bekerja. Berita kelakuan bejatnya tersebar cepat di kalangan direksi, membuatnya langsung dipecat secara tidak hormat karena dianggap merusak citra perusahaan. Tanpa pekerjaan dan tanpa akses ke uang yang selama ini kuhancurkan melalui pembekuan rekening bersama, perempuan-perempuan simpanannya langsung meninggalkannya begitu saja. Ia tidak punya apa-apa lagi selain penyesalan yang terlambat. Hakim mengetukkan palunya sebanyak 3 kali. Suara ketukan itu bergema di ruang sidang yang hening, meresmikan perpisahanku secara hukum. Namun yang membuatku tersenyum lega adalah putusan selanjutnya. Berdasarkan bukti-bukti perselingkuhan yang valid dan bukti mutasi rekening yang menunjukkan bahwa ia telah menghamburkan harta bersama untuk perbuatan maksiat, hakim memutuskan bahwa seluruh harta Gonogini, termasuk rumah yang kami tempati saat ini dan tabungan pendidikan anakku, jatuh sepenuhnya ke tanganku. Mantan suamiku keluar dari ruang sidang itu dengan tangan kosong, kembali menjadi laki-laki miskin yang tidak memiliki apa-apa. Saat kami berjalan keluar dari ruang sidang, ia mencoba mendekatiku. Langkahnya gontai, matanya memerah menahan tangis. Maafkan aku kumohon, maafkan aku, suaranya serak dan bergetar parah. Aku kehilangan semuanya. Ibuku jatuh sakit karena serangan jantung ringan setelah kejadian di rumah waktu itu, dan sekarang seluruh keluarga besar memutus hubungan dengan kami. Kami tidak punya uang untuk biaya rumah sakit. Aku mohon, setidaknya izinkan aku menemui anak kita. Aku berhenti melangkah, menatap laki-laki menyedihkan di hadapanku ini tanpa sedikit pun rasa iba. Hatiku sudah membeku untuknya. Anakku yang berdiri di sampingku langsung membuang muka, enggan menatap ayah kandungnya sendiri. Kamu tidak kehilangan semuanya karena aku. Kamu kehilangan semuanya karena keserakahan dan kelakuan bejatmu sendiri, jawabku dengan nada datar yang sedingin es. Soal ibumu, sampaikan salamku padanya. Katakan bahwa karma itu nyata dan tidak pernah salah alamat. Dan soal anakku, dia sudah cukup besar untuk menentukan pilihannya sendiri. Jika dia tidak ingin melihat wajahmu lagi, aku tidak akan memaksanya. Jangan pernah mencoba mengganggu kehidupan kami lagi, atau aku akan pastikan sisa hidupmu dihabiskan di balik jeruji besi atas tuntutan penularan penyakit mematikan secara sengaja. Bukti medisku masih tersimpan rapi. Mendengar ancamanku, tubuhnya langsung gemetar ketakutan. Ia mundur selangkah, menundukkan kepalanya dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan gontai meninggalkan gedung pengadilan bak pecundang yang kalah telak dalam peperangan yang ia mulai sendiri. Aku menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan dalam-dalam. Langit siang itu tampak sangat cerah, secerah jalan masa depan yang membentang di hadapanku. Aku menoleh ke arah anakku yang kini merangkul pundakku dengan penuh kasih sayang. Kita mau makan siang di mana, Bu? Raka yang traktir pakai uang tabungan Raka, ucapnya sambil tersenyum tulus, senyum yang selama ini menjadi alasan utamaku untuk terus bertahan hidup. Di mana saja boleh, asalkan bersama kamu, jawabku sambil mengusap pipinya. Kami berjalan beriringan menuju tempat parkir. Beban masa lalu telah tertinggal jauh di belakang. Aku memang masih harus melanjutkan sisa pengobatanku selama beberapa bulan ke depan, tetapi aku tidak lagi merasa takut. Aku adalah perempuan yang berhasil merangkak keluar dari jurang kematian dan pengkhianatan paling keji. Luka di rahimku mungkin membekas, tetapi jiwaku kini jauh lebih kuat dari baja. Aku telah membuktikan bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya untuk menghancurkan kebatilan.
Namaku kembali bersih, kehormatanku kembali utuh, dan kini, aku siap melangkah dengan kepala tegak, menyambut babak baru dalam hidupku yang dipenuhi kedamaian tanpa bayang-bayang para pengkhianat. Ceritaku sebagai korban telah usai, dan ceritaku sebagai pemenang baru saja dimulai.